itu ya lur, semoga bermanfaat. Kalau ada yang butuh wiringnya, ini sudah saya gambar, bisa langsung japri saya. Enaknya pakai mixer elektrik itu dia bisa buat nyeting itu sambil jalan. Ini sambil jalan, sambil diputer-puter, dicari tenaganya yang paling oke. Selamat pagi para dulur-dulur BBG. Sebelumnya saya ucapkan mohon maaf karena keterlambatan konten. Itu disebabkan karena banyaknya kegiatan di sekolah. Salah satunya harus nguji untuk ujian praktek siswa kelas 3 atau kelas 12. Ya, pada kesempatan hari ini saya akan membedah modul mixer BBG hybrid. Jadi modulnya, otaknya yang mengatur hybrid dari sistem BBG. Yaitu yang pertama yang kita butuhkan ada box ya, box X1, relay 5 kaki 2 biji, step down, ini servo checker, ini servonya, ada saklar, LED, lampu LED untuk indikator. Oke, kita mulai saja. Langsung yang pertama, ini dilubangi, posisinya nanti ini masuk ke sini ya, modulnya servo checker. Modulnya masuk sini. Nah, jadi seperti ini nanti. Setelah itu kita susun posisi yang lain. Ini tadi sudah saya set untuk outputnya 5 volt. Bisa pakai yang step down atau bisa pakai IC 7805. Tapi kalau saya lebih percaya sama step down ini karena dia lebih tahan panas, lebih stabil arusnya. Kalau yang 7805 itu arus maksimalnya hanya 1 ampere dan panas. Jadi saya lebih merekomendasikan pakai yang step down saja. Nanti posisinya di sini. Nah, jadi nanti kurang lebih setup dalamnya seperti ini ya. Oke, kita mulai untuk proses penyolderannya. Ditempel pakai lem bakar ya.
untuk pin-pinnya yang ada di modul itu yang kita pakai ya, ini pin outnya. Pin outnya menuju mixer ada 3, kemudian 2 pin yang di tengah yang terhubung dengan potensio ini nanti disemper oleh relay sebagai pengendali BBM BBG, sama 2 pin yang di sini itu dipakai untuk power supply-nya 5 volt. Untuk cara tes penyolderannya sudah kuat atau belum itu biasanya ditarik-tarik. Kalau ditarik-tarik dia aman, berarti penyolderannya sudah kuat. Ini buat power supply yang B+. Yang ini buat ke negatif atau massa. Tips nyolder dari saya itu kabel biar bisa nempel bagus itu diberi tenol dulu. Ini tadi kan sudah saya tenoli semua, sudah dikasih timah semua, kabelnya juga dikasih timah, nanti tinggal nyambung. Jadi tidak seperti orang alas ada pakannya, itu enggak. Kalau metode saya nyolder itu seperti ini. Jadi kedua sisi dikasih timah dulu, baru disambung, disolder. Itu akan lebih mudah. Jadi kabelnya itu diberi timah dulu. Solder pakai Tekiro.
Nah, yang dua kabel biru ini nanti terhubung ke saklar untuk pindah bensin sama gas. Kenapa saya pakai relay? Itu tujuannya agar beban beratnya disangga oleh relaynya. Jadi bebannya itu tidak di saklar tapi di relay. Jadi kalau beban berat pakai relay itu jelas akan lebih awet. Beda kalau saklar ini langsung dikasih beban berat, dia umurnya tidak panjang. Jadi lebih baik pakai relay, tidak langsung di saklar. Karena relay ini didesain mampu dilewati arus secara terus-menerus maksimal 10 ampere. Nah, sedangkan kebutuhan di sini mungkin hanya sampai 3 ampere. Oleh karena itu saya pakai relay. Ya, cara nyoldernya kedua sisi diberi timah dulu, baru dipanaskan pakai solder. Itu akan jauh lebih gampang nempelnya. Dan kalau sudah nempel, dia kuat. Istilahnya solderannya mateng tenan. Ya, ini tombol switch hybridnya mengendalikan relaynya. Ini kabelnya warnanya sama semua, jadi nanti di sini diberi nama pakai isolasi kertas yang putih, itu diberi nama biar tidak salah nanti ketika masang di mobilnya. Kabel usahakan pakai yang kabel bintik, jadi bintik yang asli ya, jadi dia tembaganya itu tembaga asli. Nah, kalau tembaga asli itu disolder langsung nempel. Langsung nempel. Yang dua yang bawah ini nanti masuk ke pompa bensin dan solenoid. Ini yang kiri pompa bensin, yang kanan solenoid. Ini kalau terminalnya itu terminal 87A sama 87. Sekarang yang step down. Oh iya, sorry, ini salah ya. Ini yang saklar itu diambilkan dari itu B+, jadi dilepas satu, sorry.
Ya maaf, tadi ada kesalahan. Untuk yang saklar itu dimasuk B+ dulu, B+ atau IG, baru menyalakan relaynya. Untuk keduanya itu di paralel. Untuk yang posisi mepet-mepet seperti ini, kalau nyolder harus benar-benar hati-hati biar tidak ngenai kabel yang lain. Jadi untuk pengendalinya itu di paralel, yang satu saklarnya masuk ke B+ IG, yang satu menyalakan relay gitu ya. Untuk ini B+ atau IG nya masuk ke in dari step down, in plus. Nah ini keduanya sudah dikasih timah, jadi tinggal dipanaskan aja, udah nempel bagus. Ini untuk negatifnya dari step down dan modul. Negatifnya ini ikut negatifnya relay. Timahnya pakai paragon. Ini masuk ke out plus, jadi yang 5 volt untuk supply daya di modul itu pakai 5 volt.
cek lagi ya biar tidak salah. Yang posisi seperti ini, yang pinggir itu negatif, yang tengah 5 volt, pinggir negatif, yang tengah 5 volt. Kalau bermain elektronik seperti ini itu tidak boleh ada kata salah. Jadi salah satu poin pun itu akan membuat alat ini tidak dapat bekerja. Jadi dari semua penyambungan yang ada itu tidak boleh salah. Nah, ini negatifnya. Oke, saya ulang ya. Jadi dari IG plus masuk ke relay 30-nya, kemudian disambung lagi ke in plusnya step down, baru masuk 5 voltnya ke modul. Setelah itu ini 3 kabel ini. Untuk yang titik paling kanan itu negatif. Nah, titik paling kanan itu negatif, yang tengah itu plus 5 volt, yang kiri sinyal. Jadi urutannya paling kanan negatif, yang tengah ini 5 volt, yang ini sinyalnya. Solder yang tengah dulu. Baru yang kiri. Untuk yang terakhir yang negatif. Gitu ya. Ini kelihatannya nyoldernya gampang, tapi kalau nggak ngerti triknya susah nempel, bisa meleleh. Ya, kita susun lagi. Nanti untuk indikatornya ikut ke solenoid, yang full pump ini yang solenoid, dan nanti ini dicabang sama solenoidnya. Ini yang IG, ini yang negatif. Ini ya power supply-nya, kita pakai adaptor sebagai simulasi 12 voltnya. Ini plus masuk sama negatif. Ya, adaptor sudah terpasang. Untuk LED merah sudah nyala, sama LED biru sudah nyala. Merah ini tandanya step down-nya kerja, yang biru tandanya modulnya kerja. Ini untuk saklarnya, saklar ini hanya mengaktifkan relay. Jadi saklar ini hanya mengaktifkan relay. Arusnya kecil. Untuk arus besar yang ke solenoid dan fuel pump itu dihandle oleh relay. Nah, penggunaan relay di sini ini agar
dia bisa durable, artinya tidak gampang rusak. Kalau arus besarnya langsung dibebankan di saklar, itu nanti umurnya jadi tidak panjang karena kapasitas saklar yang hanya terbatas. Kalau relay ini kapasitas arusnya lebih besar, jadi dia akan jauh lebih awet untuk menghandle arus besar. Nah, makanya di mobil-mobil itu lampu depan pasti ditambahi relay supaya dia lebih awet untuk arus besar. Itu ya lur. Untuk ini sampel mixer yang sudah saya pakai. Ini pakai yang gearnya besi. Yang dalam itu pakai koin. Nah, untuk pengaturannya di sini. Ini garis artinya dia mode gas. Mode gas bukanya tidak full, bisa diatur-atur pakai potensio atau puter-puteran ini. Bukanya mau seberapa, tinggal settingannya nanti dibuat irit atau dibuat bertenaga. Enaknya pakai mixer elektrik itu dia bisa buat nyeting itu sambil jalan. Ini sambil jalan, sambil diputer-puter, dicari tenaganya yang paling oke. Nah, itu kenikmatan dari mixer elektrik. Jadi dipakai jalan, saya rasa tenaganya kurang, tinggal ditambah udara atau dikurangi udara, dicari yang tenaganya paling bagus. Kalau metode saya seperti itu, nyeting sambil jalan pakai mixer elektrik. Jadi untuk kemungkinan kesalahan itu kecil, kemungkinan kesalahan settingnya itu kecil, karena kita bisa langsung merasakan sendiri tenaga yang didapat seperti apa. Yang tinggal diputar-putar sesuai dengan keinginan user. Kalau mau lebih irit bisa udaranya ditambah, kalau mau agak boros bisa udaranya dikurangi dengan batasan-batasan yang telah ditentukan. Kalau udaranya kurang itu nanti juga tenaganya kurang dan bahan bakarnya jadi boros. Makanya dicari dulu titik optimalnya di seberapa, nanti ditandai, kemudian tinggal dimainkan buka sedikit atau ditutup sedikit. Nah, itu ya salah satu kenikmatan pakai mixer elektrik. Yang kedua itu bisa loss. Ketika mode bensin, ini buka itu bisa loss. Loss yang dimaksud itu bukan 3/4 in, bukan setengah in, bukan 1 in, itu bukan. Yang dimaksud buka loss itu adalah buka mendekati diameter throttle body. Contohlah diameter throttle body-nya segini ya. Ini 1,5 in. Ini cocok untuk Hyundai Atos dan semacamnya. Yang throttle body-nya 1,5 in. Jadi yang dimaksud buka loss itu buka mendekati diameter dari throttle body. Ini baru bisa dikatakan buka loss. Karena apa? Karena engineer-nya itu membuat mobil, para insinyur membuat mobil itu sudah dengan perhitungan yang sangat matang. Dia menentukan diameter throttle body, contoh ya 50 mm diameternya. Itu sudah dihitung benar-benar kebutuhan udara yang dipakai. Kalau kita katakanlah memberi hanya separuh, ya pasti dia akan kekurangan udara ketika pakai mode bensin. Jadi untuk mode bensin harus benar-benar membuka mendekati diameter dari throttle body, dan itu hanya bisa dicapai dengan menggunakan mixer elektrik yang model katup koin. Itu ya. Nah, ini bisa ditambah udara pakai tusen, ya bisa. Tapi yaitu diameter totalnya tidak akan sama dengan diameter throttle body. Kalau pakai mixer elektrik, total diameternya ketika pakai bensin itu bisa hampir sama dengan diameter throttle body. Jadi bisa buka loss. Ini mode gas, mode bensin, mode gas, mode bensin. Nah, untuk modul ini selain dia menghandle dari mixer, itu juga menghandle untuk solenoid dan pompa bensin. Kabelnya ini nanti tinggal dihubungkan ke solenoid plusnya, yang ini tinggal dihubungkan ke plus pompa bensin. Untuk yang solenoid ini nanti juga dihubungkan ke indikator BBG nya. Jadi seperti itu.
Untuk modul yang saya buat seperti ini ya, dalamnya ada relay, ada step down, dan ada modul servonya. Ini saya tidak menciptakan, tapi ini saya yang buat. Ini saklarnya. Seperti itu ya lur, semoga bermanfaat. Kalau ada yang butuh wiringnya, ini sudah saya gambar, bisa langsung japri saya ya. Terima kasih.